Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi
kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merenovasi kita dari umat yang jahiliyah menuju umat yang taat beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'annya, ihdinas siratal mustaqim. Teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Contohnya nikmat rambut. Rambut merupakan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai rambut, pasti kepala kita akan terlihat botak. Apakah teman-teman sekalian tidak malu mempunyai kepala yang botak? Tentu saja kita akan malu. Di bawah rambut ada tumbuh bulu lagi, yaitu bulu alis dan bulu mata. Bulu alis dan bulu mata merupakan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai bulu alis dan bulu mata, pasti wajah kita akan terlihat jelek dan lebih berbeda. Di bawah bulu alis dan bulu mata ada tumbuh bulu lagi, yaitu bulu hidung. Bulu hidung merupakan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai bulu hidung, pasti debu dan polusi akan mudah masuk ke hidung kita tanpa ada yang menyaringnya, dan hal tersebut akan memudah kita menjadi sakit. Di bawah bulu hidung ada tumbuh bulu lagi, yaitu bulu kumis dan bulu jenggot. Bulu kumis dan bulu jenggot merupakan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai bulu kumis dan bulu jenggot, pasti kita akan diejek sebagai anak yang bencong. Apakah teman-teman sekalian tidak malu diejek sebagai anak yang bencong? Tentu saja kita sebagai laki-laki yang cool akan malu diejek sebagai anak yang bencong. Di bawah bulu kumis dan bulu jenggot ada tumbuh bulu lagi, yaitu bulu ketiak. Bulu ketiak merupakan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai bulu ketiak, khususnya bagi laki-laki, pasti kita akan kurang pede, karena bulu ketiak merupakan salah satu kebanggaan kaum laki-laki. Setelah bulu ketiak ada bulu anu. Bulu anu merupakan salah satu kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai bulu anu, pasti anu kita akan terlihat kurang ekstrim karena tidak mempunyai bulu. Di bawah bulu anu ada tumbuh bulu lagi, yaitu bulu betis. Bulu betis merupakan salah satu kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai bulu betis, pasti kita akan diejek sebagai betis meja. Kenapa saya bilang betis meja? Karena meja tidak mempunyai bulu betis. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada manusia saja? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Contohnya kepada hewan, yaitu ikan. Ikan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam laut. Apabila dia coba-coba keluar dari dalam laut dan pergi ke jalan raya, maka dia akan kekeringan dan dimakan oleh ayam. Setelah ikan ada cacing. Cacing diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tanah. Apabila dia coba-coba keluar dari dalam tanah dan pergi ke jalan raya, maka dia
menjelaskan tentang golongan orang-orang yang paling baik dan golongan orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala kealim. Keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab Wasiatul Mustafa yang berisi tentang wasiat-wasiat Rasulullah SAW kealim yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa As-Sarani Al-Azhari Asy-Syafi'i As-Sazili Al-Misri atau dikenal dengan Imam Asy-Syarani. Rasulullah SAW berpesan kepada Ali yang berbunyi, Ya Ali, khairun nasi indallahi ta'ala anfa'uhum lin-nasi wa sarruhum man tala umruhu wa sa'iruhum wa la yatub wa khairuhum man tala amruhu wa hasuna amaluhu. Wahai Ali, sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, dan seburuk-buruk manusia di sisi Allah taala ialah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya, dan sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Apakah orang yang pendek umurnya bukan termasuk golongan orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu belum tentu, tergantung amal apa yang mereka perbuat di dunia. Contohnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Mutalibi Al-Quraisy atau dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau bisa dibilang mempunyai umur yang sangat pendek, yaitu cuma 53 tahun. Tapi beliau mampu menghafal Al-Quran dalam umur ganjil 10 tahun. Dan beliau juga memiliki karangan kitab sebanyak 113 kitab. Berarti beliau merupakan golongan orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadun nasi ilallahi ta'ala man akala wahdahu wa man ariddahu wa adraba abdahu wa akrama al-ghani wa ahana al-faqir. Dan manusia yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah orang yang makan sendirian, tidak mempedulikan orang yang kelaparan, dan menghalangi orang dalam memperoleh makanan, dan orang yang berlebihan memuliakan orang kaya dan menghina orang fakir. Wa asarru minhu man 'asa bil haram wa mata bil haram. Dan lebih jelek lagi dari golongan orang yang sudah disebutkan sebelumnya ialah orang yang hidup dengan barang haram dan mati dengan barang haram. Hidup dalam kemaksiatan dan mati dalam kemaksiatan. Wa asarru minhu man qala umruhu wa sa'afiruhu wa la yatubu amma nahahu Allah ta'ala anhu wa huwa yad'u fi maghfiratin. Dan lebih jelek lagi orang yang panjang umurnya tapi jelek kelakuannya, tidak mau bertobat dari perkara yang dilarang Allah, sedangkan orang tersebut berharap-harap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa asru minhu man alha as-salati yaqimil muslimin wa yudabiru khilafaha. Dan lebih jelek lagi orang yang menunjukkan pertemanan kepada saudaranya sesama muslim, tetapi mereka merencanakan kepada saudara sesama muslimnya sesuatu yang berkaitan tentang pertemanan, yaitu khianat. Dan lebih jelek lagi orang yang menghabiskan amal umurnya untuk lupa kepada Allah dan mengakhiri sisa umurnya untuk tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, marilah kita menggunakan umur kita sebaik-baiknya untuk senantiasa taat kepada Allah, beribadah dan beramal di dunia. Jangan kita habiskan umur kita untuk mengejar dunia. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa yang menaruh kepercayaannya kepada dunia, maka dunia itulah yang akan mengkhianatinya. Teman-temanku sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa Like,